Usahanya dia cuma apa? Dia ngajak orang ke masjid, ngajak orang taklim, ngajak orang baca Quran, ngajak orang mentauhidkan oleh Allah. Tapi lihat, banyak orang yang benci kepada dia. Kalau orang yang dibenci, yang dizalimi maka jadi masalah, itu investasi buat dia. Justru semakin orang yang benci kepada kita, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Karena nanti kalau dihisab di hari kiamat, kalau kita dihisab, banyak orang yang kita gibah, banyak orang yang kita zolimi, kita hasad, apa akibatnya? Dosa kita akan ditimpakan ke dia. Pertama pahala diambil pahalanya, pahalanya habis, masih banyak orang yang dizolimi. Dosa orang yang dizolimi diambil kepada dia. Makanya kata Nabi, atadrunal muflis. Tahukah kamu siapa orang yang merugi, kata Nabi. Kata para sahabat, itu orang-orang yang bangkrut, yang tidak punya usaha, yang bisnis. Kata Nabi, tidak. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang saat meninggal dunia, dia bawa pahala umroh, pahala haji, semuanya. Tapi ketika dia meninggal dunia, dia belum mengembalikan barang yang diambil. Dia pernah ambil yang bukan haknya, dia pernah mencuri, dia pernah nyakitin orang, dia pernah gibah, dia hasad. Dan hasad ini paling besar dosanya. Iyyakum wal hasad, innal hasadi ta'kulun hasanati kama ta'kulun narul hatab. Kata Nabi, orang yang dengki itu, yang iri itu, orang tidak punya masalah dengan dia tapi dia benci kepada orang itu, nanti kebaikannya itu akan hangus seperti api membakar kayu bakar itu, habis. Itu banyak hasad itu. Dan yang paling dahsyat nanti, orang-orang yang hasad itu, yang dengki pada seseorang yang orang tidak punya masalah dengan dia. Lihat kelompoknya Abu Jahal itu, Abu Lahab itu, sampai akhir hayatnya Allah tidak berikan hidayah. Hukuman paling terberat di dunia ini apa? Bukan kita dimiskinkan, bukan. Abu Jahal sampai meninggal itu kaya, tetap jadi tokoh di Makkah itu. Tapi apa hukumannya? Allah tidak berikan hidayah sama keluarganya. Apa hidayah itu? Tidak Allah berikan petunjuk untuk kembali beribadah, mendapatkan hidayah, sehingga sampai mati pun tetap jadi orang kafir. Itu yang kita khawatirkan. Kalau Allah hukum kita, Allah tinggalkan dalam kehidupan kita, Allah tidak berikan hidayah, tidak berikan petunjuk, itu adalah hukuman terbesar dalam hidup kita. Coba, maka kalau kita sekarang merasa, kenapa dalam hidup saya, kalau anak saya tidak dapat hidayah, istri tidak dapat hidayah, saya berdoa siang malam, kok anak saya tetap tidak bisa ajak ke masjid, tidak mau baca Quran, tidak mau ajak ke taklim. Jangan-jangan kita banyak hasad kepada orang, jangan-jangan kita banyak berbuat dosa kepada orang lain yang belum kita minta maaf. Itu akibatnya seperti itu. Allah tutup semua doa-doa kita. Kenapa? Karena begitu banyak dosa kita kepada orang lain. Allah tidak akan mengampuni dosa kepada manusia. Apalagi sombong. Sombong itu apa? Sifatnya iblis. Merasa hebat dari orang lain, merasa berjasa. Biasanya orang sombong itu, kalau bukan kata dia nggak jadi. Pokoknya benar atau tidak itu nomor belakang. Penting harus kata dia. Dan biasanya orang-orang sombong itu gampang tersinggung dan gampang marah. Orang tidak boleh salah sedikit langsung mencak-mencak. Semua orang dikata-katain. Kenapa? Karena merasa berjasa, paling banyak sedekahnya, paling banyak infaknya, sering ngasih orang makan, merasa hebat. Dan biasa seperti orang sombong. Dengarkan saudaraku ya seiman, orang sombong itu la tadkhulul jannah man kana bi qalbi zarratan min kibri. Tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya ada sebiji sarah pun rasa sombong, merasa hebat dari orang lain, merasa pintar dari orang lain, tidak mau diatur orang lain, harus sesuai kata dia. Itulah orang-orang sombong. Maka inilah salah satu cara kalau kita ingin benar-benar husnul khotimah, introspeksi diri kita. Tadi ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah apakah ada dosa saya kepada manusia yang saya sakiti, yang saya zalimi, yang saya hasad. Coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Tidak perlu melihat orang lain, cek diri kita masing-masing. Prinsip dalam Islam, kalau orang menyakiti kita tidak jadi masalah, orang menggibah kita tidak jadi masalah, asal kita jangan menggibah dia. Prinsip, kalau kita tidak bisa menyenangkan orang lain, minimal kita tidak memberatkan orang lain, tidak menyulitkan orang lain. Kalau bisa kita berbuat baik, kalau tidak bisa, minimal kita tidak menggibah orang lain. Seperti itu. Maka ada pepatah orang Arab,
Sewaktu kamu dilahirkan, kamu sendirian menangis, orang sekelilingmu tertawa. Maka usahakanlah sebaliknya, saat kamu nanti meninggal dunia, semua orang menangis. Karena kebaikan yang kamu tabur di tetangga, teman, semuanya. Sedangkan kamu sendirian tertawa. Orang mengingat saat kita meninggal diumumin. Belum melihat jenazah kita, dia sudah menangis. Kenapa? Oh, yang dia ingat kebaikan kita. Oh iya, ini meninggal dulu. Ya Allah, ini orang baik banget. Dulu kalau nggak dia, saya sering terlambat sholat subuh. Dia ngumumin, waktunya tinggal 30 menit lagi, 40 menit lagi. Ya Allah, coba kalau bukan dia, saya sering terlambat sholat subuh. Dan pahalanya pun dia banyak dapat. Jangan yang orang ingat kebalikannya. Oh, ini mah orang sombong, nggak boleh salah dikit, saya mencak-mencak. Lihat, banyak orang, coba kalau takziah, macam-macam sifat orang. Ada orang datang takziah tidak mendoakan kita, hanya mengingat keburukan-keburukan kita. Nauzubillah. Yang kita inginkan, maka usahakan dalam hidup kita, tanam semua kebaikan, tabur semua kebaikan. Jangan tanam kebencian, kedengkian. Ketika kita meninggal dunia, semua orang menangis, semua mendoakan kita. Itu kata orang Arab. Usahakan saat kita meninggal dunia itu, kita sendirian tertawa, semua orang datang melawat, itu adalah semuanya menangis. Kenapa? Kita sudah menanam kebaikan. Tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada gibah. Kenapa? Karena itu sifat-sifat setan semuanya. Seperti itu. Pada tahap sini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang membuat kita husnul khotimah adalah ketika kita punya anak yang soleh. Apa itu anak yang soleh itu? Anak yang mendoakan kita saat kita meninggal dunia. Anak soleh sangat dahsyat. Bapak tahu apa dasarnya anak soleh itu? Diriwayatkan dalam suatu hadis, ketika nanti anak soleh itu melewati Shiratal Mustaqim, setelah dia sampai di pintu surga, kata Allah, udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga itu. Anak soleh itu diam. Kata Allah, udkhulul jannah, masuklah ke surga itu. Anak soleh itu diam. Sampai yang ketiga kali Allah menyuruh udkhulul jannah. Apa kata anak soleh itu? La yadkhulul jannah hatta ya'ti abauna wa ummahatuna. Wahai ya Tuhanku, kami tidak akan masuk surga sebelum kami lihat ayah ibu kami masuk surga. Kata Allah, ayah ibu masih dihisap. Hisapnya masih panjang karena banyak dosanya. Kami tidak akan masuk surga, kata anak soleh itu. La yadkhulul jannah hatta ya'ti abauna wa ummahatuna. Karena ciri-ciri orang yang masuk neraka itu hisapnya panjang. Karena semua dosa dia kerjakan. Gibah ada, dengki ada, hasad ada, sombong ada, semua. Jadi butuh dia cari orang yang dia gibah, cari dulu. Yang dia hasad, cari dulu. Yang dia cari dulu semuanya. Maka panjang hisapnya. Apalagi ada barang yang belum dikembalikan, yang dia pinjam, yang dia makan harta orang banyak. Semua cari dulu itu, maka hisapnya panjang. Tapi kalau dia punya anak yang soleh, anak soleh tidak mau masuk surga, maka kata Allah, ringankan siksa anaknya itu, ringankan siksa ayah ibunya, panggil dia ke sini, masukkan dia bersama anak. Itulah sebabnya kenapa kita harus ngotot mati-matian menjadikan anak kita anak yang soleh. Ternyata bisa menarik tangan ayah ibunya ke surga itu. Para jamaah sekalian, nanti di hari kiamat itu kita tidak ditanya anak kita pintar atau tidak, anak kita kaya atau tidak. Yang ditanya apalah anak kita soleh atau tidak. Kalau anak kita pintar, bisa kita banggakan hanya di dunia. Kalau anak kita kaya, kita bisa banggakan di dunia, tapi tidak bisa dibanggakan di akhirat. Hadiah terbaik seorang anak kepada orang tuanya bukan kunci mobil mewah, bukan kunci rumah mewah, tapi hadiah terbaik dari anak kepada ayah ibunya adalah ketika anak itu mampu menarik tangan ayah ibunya masuk ke surga bersama dia. Itulah hadiah terbaik. Maka beruntunglah orang-orang yang sampai sekarang masih sibuk menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah, karena tidak ada tandingannya itu. Berapapun harta yang kita miliki, berapapun jabatan yang kita emban sekarang, tidak akan ada apa-apanya dibandingkan kita punya anak yang soleh itu. Bisa menarik tangan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
dasarnya anak yang soleh itu adalah ternyata doa yang diterima cuma doa anak yang soleh. Pak Ustaz, memang ada dalilnya. Tadi hadis yang saya bacakan. Ternyata tidak semua anak, walaupun kita punya anak 5, 10 berdoa, tidak akan diterima kecuali anak soleh. Apa hadisnya? Hadis yang sahih tadi, masyhur hadisnya. Iza mata ibnu Adam in qada amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyah wa waladun sholih yad'u lah. Lihat bahasa Nabi, waladun sholih. Kalau cuma walad, semua anak diterima doanya, tapi ternyata tidak. Waladun sholih yad'u lahu, anak yang sholih. Kalau anak yang tidak sholih, jangankan untuk kita, untuk dia pun tidak. Sekarang mungkin Bapak tidak merasakan ketika anak kita membaca Rabbik firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekarang Bapak tidak merasakan itu. Kalau nanti Bapak sudah terbujur di alam kubur itu, baru merasakan betapa nikmatnya satu kalimat doa itu. Diriwayatkan di kitab Ruh bahwa ada seorang ibu yang kelihatan sumringah, kelihatan berwibawa, pakai baju kehormatan. Tetangganya mengatakan, wahai ibu, apa yang kamu dapatkan? Kok bisa mendapatkan seperti itu? Apa amalanmu? Apa kata ibu itu? Istighfari waladihi bid dunya. Ini adalah berkat istighfar anakku di atas dunia. Punya anak 4, punya anak 5, setiap subuh berdoa. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibunya senang di kubur itu, seperti dapat kiriman. Diterima doanya langsung. Yang tadi ibunya disiksa di kubur langsung diberikan kehormatan. Orang kubur semua itu saling bisa melihat seperti dunia. Maka ada yang iri, dia punya anak 5, mati-matian menyekolahkan anaknya, mati-matian membesarkan anaknya, satu pun tidak ada yang berdoa. Setiap hari seorang ibu, seorang ayah di kubur itu, sampai sekarang pun dia menunggu di pintu kubur. Jangan-jangan nanti subuh anak saya akan berdoa. Ternyata tidak ada yang berdoa, lewat semuanya, nangis di pintu kubur itu. Oh ya, mungkin anak sakit dulu dan waktu subuh, nanti zuhur kali dia berdoa. Zuhur lagi, nunggu lagi di kubur. Saya dulu punya anak 4, punya anak 5. Dia tunggu. Ternyata zuhur pun nggak ada yang berdoa. Nangis orang tua itu di kubur. Terus setiap hari dia menunggu, apakah kasihan lihat orang tua seperti itu? Kasihan. Nanti di situ dia compang-camping, kusut. Kenapa? Nggak ada kiriman dari anak-anaknya di dunia. Nangis dia. Maka sehingga dia minta doa kepada Allah, ya Allah,